Seolah sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah gambaran pilu yang kini menyelimuti selebgram cantik, Clara Sinta. Setelah dengan berani membongkar dugaan perilaku asusila sang suami, Alexander Asad, yang diduga melakukan video call dengan wanita lain, kini Clara Sinta harus menelan pil pahit. Bukannya mendapat ketenangan, ia justru dihantam badai hukum berupa gugatan ganti rugi fantastis senilai 10,7 miliar rupiah dari pihak yang merasa dirugikan. Tak mau terus terpuruk dalam drama pengkhianatan, Clara akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan resmi melayangkan gugatan cerai. Ia memilih menyudahi mahligai rumah tangganya demi menjaga harga diri dan integritasnya. Lantas, bagaimana kelanjutan perseteruan panas ini? Dan apa saja fakta di balik kisruh yang kian meruncing tersebut? Inilah 5 fakta polemik Clara Sinta, dari kehancuran rumah tangga hingga tuntutan miliaran rupiah. Beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat geger ketika selebgram Clara Sinta tanpa ragu membongkar bukti video tak yang menyeret nama suaminya dengan wanita lain. Curahan hati dan amarah yang meledak di media sosial itu seketika menjadi bola salju yang tak terbendung. Namun, di tengah panasnya perbincangan netizen dan dukungan yang mengalir, sebuah kejutan tak terduga datang dari sang selebgram. Secara mengejutkan, Clara Sinta justru menyampaikan permohonan maaf secara terbuka usai aksi viralnya tersebut. Langkah ini tentu memicu spekulasi besar. Apakah ini bentuk penyesalan karena telah membuka aib rumah tangga ke ranah publik? Ataukah ada tekanan hukum yang membayangi di balik permohonan maaf tersebut? Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya. Kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya. Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain yang di depan suami saya ataupun suami siapapun yang bisa mengalami kejadian seperti ini. Nggak ada yang rela, nggak ada yang nggak bisa kontrol. Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit, luar biasa di hati ini melihat screenshotan di handphone suami saya. Setelah aksi beraninya memviralkan dugaan skandal asusila sang suami, publik dikejutkan dengan serangan balik yang dilakukan oleh pihak Indah. Tak tanggung-tanggung, Clara Sinta kini resmi dihantam gugatan ganti rugi dengan angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 10,7 miliar rupiah. Ya, pihak Indah tak tinggal diam dan menuding aksi Clara sebagai tindakan pencemaran nama baik yang merusak reputasi dan kehormatannya secara mendalam. Ruang publik pun kini terbelah antara mendukung keberanian Clara atau mempertanyakan legalitas dari aksi bongkar aib di media sosial tersebut. Lantas, mampukah Clara Sinta menghadapi gempuran hukum ini? Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan
penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu, psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis 10,7 miliar rupiah. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi. Hal tersebut saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting, saya sadar. Namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Memang betul, kemarin ya klien kami mendapatkan surat somasi, ya, mendapatkan surat somasi. Nah, di sini juga ada surat kuasanya ya, surat kuasa dari orang yang bernama Triindah Rahmadani. Nah, di mana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Aritonang atau alias Clara Cinta, yang dimana disampaikan dalam surat somasi pertama ini kurang lebih Jakarta 9 April 2026 kemarin. Memang di sini disampaikan ada beberapa ya yang dianggap merugikan saudari Indah tersebut. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan adanya dugaan ya pihak kuasa hukum daripada saudari Indah ini menunggu itikat baik dari klien kami. Kalau dilihat di sini kerugiannya yang disampaikan sampai sejumlah miliaran rupiah itu memang betul berdasarkan undang-undang. Alih-alih menciut setelah dihantam gugatan ganti rugi fantastis senilai 10,7 miliar rupiah, selebgram Clara Shinta justru menunjukkan taringnya. Baginya, harga diri dan kebenaran tidak bisa dibeli dengan nominal angka setinggi apapun. Menghadapi serangan dari pihak Indah, Clara Shinta berdiri tegak dengan kepala dingin. Tak ada kata mundur, apalagi menyerah. Dengan persiapan matang dan dukungan tim hukum yang kuat, Clara kini bersiap melancarkan serangan balik yang tak kalah mematikan. Langkah tegas untuk menggugat balik Indah menjadi bukti nyata bahwa Clara tidak akan membiarkan integritasnya diinjak-injak begitu saja. Ia siap membongkar fakta demi fakta di meja hijau untuk membuktikan siapa yang sebenarnya berada di pihak yang benar. Lantas, mampukah langkah berani Clara Shinta ini membungkam pihak lawan? Kami akan melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi saudara Indah itu juga. Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak, ya, anak-anak daripada klien kami. Mereka berdua ini tentunya kan punya anak-anak ya, psikisnya terganggu udah pasti, rame di pemerintahan. Lagi pula mereka harus berpisah, pasti juga terganggu kan anak-anaknya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh klien kami, anaknya nanya papa di mana, begitu juga sebaliknya kan begitu. Lalu juga pekerjaan, klien kami jujur punya nama baik di sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini ya tentu juga berdampak. Betul ya Bu ya, tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya, itu jadi berdampak juga di pekerjaan. Jadi alangkah sangat tidak adilnya menurut klien kami kalau dari peristiwa semua ini, yang dimana juga yang memulai membuat sebab akibatnya juga bukan klien kami, justru klien kami yang saat ini dimintakan ganti rugi sebesar sekian miliar.
diberi ruang untuk bernapas, Clara kini terjepit di antara dua prahara besar yang menghantam hidupnya secara bersamaan. Di satu sisi, ia harus menghadapi serangan hukum yang tak main-main dari pihak Indah, berupa gugatan ganti rugi fantastis senilai 10,7 miliar rupiah. Namun, di tengah gempuran material yang mengancam finansialnya, Clara justru mengambil keputusan paling berani dan menyakitkan. Dengan kepala tegak, ia resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami, Alexander Assad. Clara seolah menegaskan bahwa kehancuran rumah tangganya tak bisa lagi ditawar, meski ia sedang berada di bawah bayang-bayang tuntutan hukum yang mencekik. Lantas bagaimana Clara Sinta menyeimbangkan perjuangan mengakhiri pernikahan dengan serangan balik dari pihak luar? Sejauh ini insya Allah saya mantap buat berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel, yaitu mohon doa dan kekuatannya, karena berpisahnya juga ini nggak mudah gitu loh. Saya juga terseok-seok ini, mau mati rasanya saya mas, mau pisah sama suami saya kan saya sama dia gitu. Sampai saat ini beliau permintaan maaf sama saya luar biasa dalam, menyesali luar biasa dalam juga, tapi tetap namanya hati wanita udah sakit, dikecewakan, sehingga udah tidak ada timbul kepercayaan lagi gitu. Sadar bahwa dirinya sedang dihantam gugatan ganti rugi miliaran rupiah dan proses perceraian yang pelik, Clara tak mau tinggal diam hanya dengan satu bukti saja. Kini, ia resmi melancarkan aksi perburuan fakta besar-besaran. Dengan ketelitian luar biasa, Clara mulai menelusuri setiap jengkal jejak digital dan hubungan gelap yang diduga terjalin antara sang suami, Alexander Assad, dengan pihak Indah. Langkah ini bukan tanpa alasan. Setiap detail baru yang ia temukan adalah amunisi vital untuk memperkuat posisinya di hadapan hakim. Ia ingin membuktikan kepada publik dan pengadilan bahwa langkahnya membongkar aib asusila tersebut bukanlah tanpa dasar. Mampukah penelusuran Clara Sinta ini mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang selama ini tersimpan rapat? Ataukah perburuan bukti ini akan menjadi bumerang dalam perseteruannya di meja hijau? Sebenarnya saya tidak mau bertanya, saya tidak mau klarifikasi, saya menyerahkan kepada kuasa hukum saya yang paham siapa perempuan tersebut, karena saya sebagai wanita ngelihatnya aja udah sakit mas, konfirmasi ulang saya makin nambah sakit, yang ada saya gila gitu loh. Suami daripada klien kami sudah menyampaikan kepada saya, memang perkenalan mereka berdua antara suami klien kami dan saudari Indah ini memang sudah lama lah ya, ada histori. Karena buat saya cuma dua pilihan. Kalau mereka tidak ada kedekatan, bisa dikatakan histori, artinya ada transaksi pada saat mereka melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu ada transaksi, bisa dijerat dengan undang-undang atau online. Ya, nah ini saya juga selaku kuasa hukumnya Ibu Clara, saya mau menggali, mau mencari bukti. Saya tidak, walaupun suami klien kami ini kawan saya, tapi saya juga orang yang mau objektif karena ini sudah menjadi persoalan hukum. Dia harus cerita sama saya nanti ke depan, ya. Hubungan apa? Pacaran, selingkuh, atau ada transaksi di situ. Nah ini yang nanti saya akan cari tahu, cari info melalui tentunya suami daripada klien kami. Belum ada detailnya bang, perkenalannya berapa lama mungkin gitu? Dia bilang udah lama gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.